Hai teman-teman, balik lagi di aplikasi statistika dalam pendidikan. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang ANOVA atau Analysis of Variance. Analysis of variance. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Arlinda Yusuf dan rekan-rekan saya ada Nisa, Dia, dan juga Nurvita. Oke, mungkin banyak dari kalian yang masih asing gitu ya sama istilah ANOVA, kayak apa sih, baru dengar gitu. Nah, kalau kalian mau tahu, silakan simak penjelasan dari kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yuliana Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Analysis of Variance atau ANOVA, terutama pada pembahasan mengenai one-way ANOVA. Nah, pada pertemuan sebelumnya, apabila kita ingin menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok bebas, dapat menggunakan independent test. Nah, bagaimana apabila nanti kenyataannya kita menemui di mana kita itu memiliki 3 kelompok bebas, 4 kelompok bebas, atau bahkan misalnya N buah kelompok bebas gitu. Nah, apakah masih bisa menggunakan independent test? Apakah kita mau membandingkan dari rata-rata 1 dengan rata-rata 2, kemudian rata-rata 2 dengan rata-rata 3, kemudian rata-rata 1 dengan rata-rata 3 misalnya gitu, untuk 3 kelompok saling bebas. Nah, hal itu tuh memungkinkan tingkat kesalahan yang lebih besar gitu. Oleh karena itu, disarankan apabila ditemui kasus di mana terdapat 3 atau lebih kelompok yang saling bebas, digunakanlah ANOVA. ANOVA merupakan suatu metode analisis yang termasuk pada cabang statistika inferensial yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari lebih dari 2 kelompok data dengan risiko kesalahan yang sekecil mungkin. Nah, adapun one-way ANOVA digunakan pada kelompok yang berasal dari sampel yang berbeda tiap kelompok. Jadi, bisa disimpulkan yang pertama, yang perlu dilihat adalah tujuannya, yaitu untuk membandingkan rata-rata kelompok yang banyaknya lebih dari 2. Yang kedua, sampel yang digunakan dari masing-masing kelompok haruslah sampel yang berbeda. Nah, adapun syarat untuk dilakukannya uji analysis of variance. Yang pertama, data yang kita gunakan haruslah terdistribusi normal. Yang kedua, ragam atau variance-nya haruslah homogen. Yang ketiga, berasal dari kelompok yang saling bebas atau independen. Dan yang keempat, variabel kontrol bersifat non-metrik atau kategorikal, misalnya siswa dengan metode belajar kinestetik, siswa dengan metode belajar visual, siswa dengan metode belajar auditori. Baik, nah berikut ini merupakan langkah-langkah uji ANOVA yang idealnya digunakan. Yang pertama, mengumpulkan sampel dan mengelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua, memeriksa apakah sudah memenuhi syarat dilakukannya uji ANOVA. Yang ketiga, merumuskan H0 dan H1. Yang keempat, menghitung variabilitas seluruh sampel. Yang kelima, menghitung derajat kebebasan atau degree of freedom. Yang keenam, menggunakan varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Yang ketujuh, menghitung besarnya F hitung dan menentukan besarnya F tabel. Yang kedelapan, membandingkan besarnya F hitung dengan F tabel. Nah, apabila ditemui F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Apabila F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Dan yang terakhir langkahnya adalah membuat kesimpulan. Nah, berikut ini merupakan tabel one-way ANOVA. Ada source of variation, among group, within group, dan total. Ada DF itu degree of freedom, SS merupakan sum of square, MS merupakan
mean square, dan ini F hitungnya. Nah, untuk degree of freedom dari among group merupakan K min 1 atau banyaknya kelompok dikurangi 1. Untuk degree of freedom dari within group adalah N min K. N itu merupakan banyaknya pengamatan yang kita ambil. Jadi totalnya, total sampel yang kita punya. Dan K merupakan banyaknya kelompok yang kita bandingkan. Kemudian ada SSA atau sum of square among, yaitu nilainya sigma dari J sama dengan 1 sampai dengan K, TJ kuadrat per NJ min T kuadrat per N. TJ ini merupakan total jumlah nilai dari kolom J, gitu. Dan NJ ini merupakan banyaknya sampel pada kolom J. Kemudian kalau ini T kuadrat merupakan total dari nilai yang kita punya seluruhnya, dari seluruh sampel yang kita ambil. Dan N besar ini merupakan banyaknya sampel yang kita ambil. Kemudian ada SSW yang nilainya SST min SSA. Kemudian ada SST, berarti untuk mencari SSW dengan rumusan ini kita harus mengetahui dulu SST-nya. SST-nya sendiri merupakan sigma I sama dengan 1 sampai K, sigma J sama dengan 1 sampai NI untuk XIJ kuadrat min T kuadrat per N. Nah, XIJ ini merupakan nilai tes pada baris ke I, kolom ke J, gitu. Jadi tiap nilai tes individu kemudian dikuadratkan. Dan ini total dari nilai tes yang kita punya dikuadratkan dibagi dengan banyaknya sampel yang kita ambil. Kemudian ada MSA atau mean square among, yaitu nilainya SSA dibagi dengan DFA yang ini, K-1. Selanjutnya ada MSW, yaitu SSW dibagi dengan N-K atau degree of freedom dari within group. Nah, yang terakhir F hitung besarnya yaitu MSA. Baik, untuk memperjelas dari penjelasan tabel one-way ANOVA, mari kita lihat contoh persoalan berikut ini. Contoh kasusnya yaitu seorang guru memberikan 4 metode pembelajaran kepada siswanya. Masing-masing metode diajarkan kepada siswa yang berbeda. Kemudian diambillah sampel hasil tes dari masing-masing kelompok sebanyak 5 sampel. Nah, hasil tesnya dicatat dalam tabel berikut. Untuk metode ceramah, nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5 buah sampel, 55, 53, 46, 54, 52, dan apabila dijumlahkan, itu 260. Metode diskusi pun seperti itu ya, ini maksudnya adalah jumlah dari nilai masing-masing kelompok. Untuk metode diskusi jumlahnya 348, untuk metode tanya jawab jumlahnya 408, untuk metode demonstrasi jumlahnya 458. Nah, setelah didapat seperti ini, kita harus merumuskan hipotesis. Adapun hipotesis nolnya, yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4, atau tidak terdapat perbedaan rata-rata pada tiap kelompok. Dan untuk H1-nya, tidak semua mu sama. Paling tidak ada satu mu yang tidak sama. Nah, pada beberapa sumber, H1 itu dituliskan sebagai mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4. Nah, hal itu dirasa kurang pas karena kombinasinya tidak selalu seperti itu. Bisa saja mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 tidak sama dengan mu4 gitu. Ataupun misalnya mu1 tidak sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Tuh. Nah, maka cara amannya yaitu dengan menggunakan H1-nya tidak semua mu sama. Paling tidak ada satu mu yang tidak sama. Seperti itu. Nah, setelah didapat hipotesis, kita akan menguji hipotesis tersebut. Maka pengolahan datanya yaitu yang pertama, kita harus mencari SSA atau sum of square among.
SSH ini merupakan variansi rata-rata kelompok terhadap rata-rata keseluruhannya. Nah, nilai SSH ini dipengaruhi oleh perbedaan perlakuan antar kelompok. Rumusnya adalah sigma dari J sama dengan 1 sampai K TJ kuadrat per NJ min T kuadrat per N. Nah, TJ ini merupakan total jumlah nilai tes pada kolom ke J. Dan NJ ini merupakan banyaknya sampel pada kolom ke J. Kemudian T kuadrat merupakan total jumlah seluruh pengamatan. Dan N besar ini merupakan banyaknya sampel yang kita punya. Maka untuk TJ pada kolom metode ceramah kita jumlahkan kan hasilnya 260. Kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya sampel pada kolom ke J yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Nah, untuk kolom metode diskusi jumlahnya adalah 348 dikuadratkan dibagi dengan 5 juga dan seterusnya. Kemudian dikurangi dengan T kuadrat ini merupakan jumlah dari yang kita punya, sampel yang kita punya. Yaitu 55 tambah 53 tambah 46 tambah 54 tambah 52 tambah 65 dan seterusnya sampai tambah 88 kemudian dikuadratkan. Atau bisa lebih cepatnya, bisa dari sini. 260 ditambah 348 ditambah 408 ditambah 458 hasilnya adalah 1471 kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya sampel yang kita punya. Bukan tiap kelompok lagi, tapi seluruhnya. Ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 20 sampel. Dan hasilnya SSA yang kita punya yaitu 4306,5. Selanjutnya, kita akan menghitung SST. Nah, SST ini merupakan sum of square total, yaitu jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan rata-rata totalnya. Rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai K, sigma J sama dengan 1 sampai NI, XIJ kuadrat min T kuadrat per N. Nah, XIJ ini merupakan nilai tes pada baris ke I, kolom ke I, jadi individu ya. Ini 55 yang masing-masing. Dikurangi dengan total jumlah nilai tes yang kita punya dibagi dengan banyaknya sampel yang kita ambil. Maka SST sama dengan 55 kuadrat tambah 53 kuadrat, ini tambah 46 kuadrat, tambah 54 kuadrat, tambah 52 kuadrat, tambah 65 kuadrat, dan seterusnya sampai tambah 88 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 1471 kuadrat per 20. Maka didapatlah hasil SST sama dengan 4470,95. Nah, selanjutnya ada SSW yang rumusnya yaitu SST min SSA. SSW ini merupakan variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Maka nilainya yaitu 4470,95 dikurangi 4306,5. Nah, didapatlah. Kita tadi udah dapat SSA 4306,5, SSW 164,4. Maka kita bisa mencari MSA atau mean of square among, yang rumusnya SSA dibagi dengan degree of freedom K-1. 4306,5 dibagi 3. Nilai K ini merupakan banyaknya kelompok yang kita punya. Kita punya 4 kelompok, dikurangi 1, 3. Maka 4306,5 dibagi 3. Sama dengan 1435,517. Kemudian untuk MSW, rumusnya adalah SSW dibagi dengan N min K. N-nya 20, K-nya 4, maka 164,4 dibagi dengan 16. Maka hasilnya 10,275. Nah, F hitung. Kita tadi bisa membandingkan MSA dengan MSW untuk mencari F hitung.
maka hasilnya yaitu 139,710. Nah, hasil-hasil ini kita masukkan kepada tabel ANOVA yang kita punya di awal tadi. Kita sudah dapat F hitung. Baik, telah didapat tadi dari nilai F hitungnya yaitu 139,710. Kemudian kita harus mencari nilai dari F tabel. Di sini ada tabel dari titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,05 atau 5%. Nah, cara membacanya yaitu untuk DF pembilang atau M1 merupakan nilai dari DFA, yaitu K-1. Tadi kita dapat nilainya yaitu 3. Nah, untuk DF penyebut N2 nilainya merupakan N-K, yaitu 16. Maka kita tarik garis lurus dari 16 dan 3, didapatlah hasil 3,24. Maka untuk F tabelnya yaitu 3,24. Bisa kita simpulkan nilai F hitung lebih dari F tabel. Atau dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Maka tidak semua rata-rata populasi pada kelompok merupakan sama. Paling tidak ada satu rata-rata populasi yang nilainya tidak sama. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Diah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai two-way ANOVA. Kita mulai dari ANOVA-nya ini sendiri. ANOVA ini kepanjangan dari Analysis of Variance. Adalah metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Nah, ANOVA ini bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Nah, kenapa namanya analysis of variance bukan analysis of mean? Padahal yang diuji rata-ratanya. Karena untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok atau lebih, dilakukan dengan membandingkan variansnya. Dengan membandingkan varians tersebut, bisa diketahui apakah ada perbedaan atau tidak. Selanjutnya, pengertian uji two-way ANOVA. ANOVA dua arah yaitu analisis yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau lebih. Tujuan dari pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari kriteria yang diuji, dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Berbeda halnya dengan uji one-way ANOVA yang hanya menganalisis satu arah yaitu antar perlakuan. Two-way ANOVA ini menganalisis dua arah yaitu antar perlakuan dan antar blok atau grup. Tujuan dilakukan pengelompokan antar blok adalah agar diperoleh homogenitas yang tinggi antar perlakuan yang ditempatkan pada masing-masing blok. Jenis ini umumnya dilakukan pada rancangan perlakuan yang faktor lingkungannya sulit untuk dikendalikan, misalnya pada percobaan lapangan. Selanjutnya, syarat uji two-way ANOVA itu ada 3. Yang pertama adalah populasi yang diuji berdistribusi normal. Yang kedua, varian atau ragam yang diuji sama. Dan yang terakhir, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Selanjutnya, jenis ANOVA dua arah. Itu ada 2 jenisnya. Yang pertama, ANOVA dua arah dengan interaksi. Yang kedua, ANOVA dua arah tanpa interaksi. ANOVA dua arah dengan interaksi merupakan pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh, dan pengaruh interaksi antar faktor tersebut diperhitungkan. Sedangkan ANOVA dua arah tanpa interaksi merupakan pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh, dan pengaruh interaksi antar faktor tersebut ditiadakan. Perbedaan antara ANOVA dua arah dengan interaksi ini yaitu interaksinya diperhitungkan, sedangkan ANOVA dua arah tanpa interaksi itu faktor interaksinya itu ditiadakan.
Selanjutnya langkah uji ANOVA dua arah dengan interaksi. Kita dapat menggunakan perhitungan manual. Yang pertama, mengumpulkan sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua, memeriksa apakah sudah memenuhi syarat dilakukannya uji ANOVA. Syarat dilakukannya uji ANOVA itu yang tadi disebutkan, yaitu ada 3. Yang ketiga, merumuskan H0 dan H1. H0-nya yaitu alfa 1, H0-nya itu alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0, yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Sedangkan H1-nya alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, tidak sama dengan alfa 3, tidak sama dengan alfa N, yang artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat berbagai macam sumber varian. Untuk ANOVA dua arah dengan interaksi ini, sumber variansinya itu ada 5. Yang pertama total, yang kedua rata-rata baris, yang ketiga rata-rata kolom, yang keempat interaksi antara baris dan kolom, dan yang terakhir error. Berikut rumus matematis jumlah kuadrat dari masing-masing sumber varian, yaitu jumlah kuadrat total sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai baris, sigma J sama dengan 1 sampai kolom, sigma K sama dengan 1 sampai N. X IJK kuadrat dikurangi X kuadrat per BKN. Selanjutnya jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat bagi interaksi baris dan kolom, dan jumlah kuadrat error. Langkah selanjutnya adalah menghitung derajat kebebasan. Berikut adalah rumus derajat kebebasan masing-masing sumber varian, yaitu total, rata-rata baris, rata-rata kolom, interaksi, dan error. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata kuadrat. Menghitung rata-rata kuadrat ini bisa dilakukan pada rata-rata baris, rata-rata kolom, interaksi, dan error. Nah, rumus matematisnya yaitu S1 kuadrat sama dengan JKB per DB atau derajat kebebasan, dan selanjutnya. Selanjutnya ada menghitung besarnya F rasio, F hitung dan F tabel. Berikut F rasio untuk F hitung, yaitu untuk baris, kolom, dan interaksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah membandingkan besarnya F hitung dengan F tabel, yaitu jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel, artinya tolak H0. Jika F tabelnya lebih besar sama dengan dari F hitung, artinya terima H0. Nah, berikut adalah cara membaca tabel F. Kita misalkan kriteria pengujiannya ini dengan alfa sama dengan 5%. Nah, kita menguji F rasio atau F tabel untuk baris, yaitu kita masukkan alfanya 5% atau 0,05. Kita menggunakan rumus derajat kebebasan. Ini untuk derajat kebebasan baris dan ini untuk derajat kebebasan interaksi. Kita masukkan misalkan barisnya sama dengan 4, terus untuk baris kali kolom N-1. Kita misalkan angka-angka tersebut 3 dan 24. Maka kita cari untuk angka 3 ini yang searah horizontal. Di sini 3-nya, dan 24 untuk searah vertikal. Jadi kita dapatkan F tabelnya yaitu 3,01. Kalau misalkan F hitungnya lebih besar dari F tabelnya yang tadi sudah didapatkan yaitu 3,01, maka H0 nya ditolak. Nah, langkah terakhir untuk uji ANOVA dua arah dengan interaksi ini yaitu membuat kesimpulan dari hasil hipotesis yang telah dibuat. Setelah dihitung
tolak H0 atau trim H0 dan lain-lain itu dibuat di kesimpulan. Sekian dari saya penjelasan mengenai 2W ANOVA dengan interaksi. Baik, setelah tadi kita udah bahas tentang langkah uji ANOVA dua arah dengan interaksi, sekarang kita bahas langkah uji ANOVA dua arah tanpa interaksi. Nah, secara umum sebenarnya di sini nggak begitu beda ya antara dengan interaksi atau tanpa interaksi. Hanya saja di sini jelas tanpa interaksi, maka hal-hal yang berbau interaksi di sini kita tiadakan. Oke, sekarang kita cari tahu langkah uji ANOVA dua arah tanpa interaksi. Untuk menentukan manualnya sama, mengumpulkan sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori tertentu, kemudian memeriksa apakah sudah memenuhi syarat dilakukannya uji ANOVA, dan kemudian merumuskan H0 dan H1. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin ya, tadi di uji ANOVA satu arah, H0-nya masih sama gitu. A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan 0. Nah, tapi di sini di H1, kalau pas tadi di satu arah disampaikan bahwa setidaknya ada satu mu yang tidak sama dengan 0. Sedangkan tadi di dua arah, di yang tadi dengan interaksi ya, disampaikan bahwa A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3 gitu. Tidak sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini ada dua redaksi, dua pendapat gitu. Yang satu berpendapat yang tadi yang ada setidaknya tadi, sedangkan yang satu tuh yang tidak sama dengan ini. Nah, kalau menurut kelompok kami sebenarnya yang lebih tepat itu yang setidaknya ada salah satu yang tidak sama dengan 0. Karena bisa jadi kasusnya gini, misal alfa 1-nya ini 0, alfa 2-nya 0, tapi alfa 3-nya tidak sama dengan 0 gitu. Oke, A2 sama A3 tidak sama dengan gitu, tapi A1 dan A2-nya masih sama dengan dong. Jadi yang lebih tepat adalah untuk H1 itu setidaknya ada salah satu alfa yang tidak sama dengan 0. Baik di uji ANOVA dua arah dengan interaksi ataupun tanpa interaksi gitu ya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat berbagai macam sumber varians. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa yang membedakan hanya di interaksi. Berarti di sini tidak ada jumlah kuadrat interaksi. Di sini bisa kita lihat jumlah kuadrat total, kuadrat baris, kuadrat kolom, dan kuadrat errornya hampir sama gitu. Yang membedakan hanya di sini. Ini kan ada B, ada K, tapi tidak ada sigma N gitu. Begitupun juga di sini di T kuadrat per B kali K tidak ada N-nya. Di sini juga nggak ada N, sini juga. Dan di sini juga otomatis jumlah kuadrat errornya sama dengan jumlah kuadrat total dikurang kuadrat baris dikurang kuadrat kolom. Tidak ada jumlah kuadrat interaksi. Yang berikutnya adalah menghitung derajat kebebasan. Nah, sama gitu ya di sini juga tidak ada derajat kebebasan interaksi, tapi di sini yang berbeda adalah di derajat kebebasan total dan derajat kebebasan error di sini. Untuk tanpa interaksi, dB atau derajat kebebasannya itu sama dengan B kali K min 1 atau BK min 1, sedangkan untuk errornya K-1 dikali B-1 gitu. Kemudian untuk rata-rata kuadratnya sebenarnya sama, hanya beda anotasinya di sini S1, S2, S3-nya. Kan kalau yang tadi itu sampai S4 gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah menghitung besarnya F rasio. Nah, di sini ada F rasio baris dan F rasio kolom. Nah, tadi mengikuti gitu ya si S1, S2-nya. Kemudian kita membandingkan besarnya F hitung dengan F tabel. Ini juga masih sama gitu ya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Kemudian jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Nah, misal kita pakai pengujian dengan alfanya 5%. Nah, di sini kita uji apakah F1 lebih besar dari F tabel atau F alfa ini ya. Misal kita F1-nya tuh 4 misal. Terus kita datanya nih punya 6 baris dan 3 kolom gitu. Nah, berarti di sini dengan alfa 5% atau 0,05, B-1-nya berarti 5, K-1-nya 2 dikali 5, 10. Nah, kita cari nih yang sininya 5, sininya 10. Berapa ini?
3,3 di sini. Oke, berarti kan tadi kita misal F1-nya 4 gitu. Dan F tabelnya 3,33. Berarti lebih besar dong. Nah, dari situ maka H0 ditolak. Dan kemudian dari situ kita buat kesimpulan. Nah, berikutnya akan ada rekan saya Nurvita yang akan menyampaikan tentang bagaimana sih cara melakukan uji ANOVA dari SPSS. Pada Nurvita, silahkan. Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu kita akan belajar mengelola data menggunakan SPSS, yaitu mengelola data analisis varians. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data-data yang akan kita gunakan. Nah, data yang akan kita gunakan yaitu data bahwa seorang guru yang mengadakan penelitian metode mengajar kepada 5 orang siswa. Nah, metode pertama yang digunakan oleh guru tersebut adalah metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode demonstrasi, dan ini merupakan perolehan nilai yang diperoleh dari anak didiknya. Nah, untuk di sini kita ada kode metode dan nilai, di mana kode metode ini adalah kode dari metode-metode yang digunakan guru tersebut. Nah, untuk satu merupakan metode ceramah, dua adalah metode diskusi, ketiga adalah metode tanya jawab, yang keempat adalah metode demonstrasi, dan ini perolehan nilainya. Oke, kita langsung buka aplikasi SPSS-nya. Nah, ini tampilan SPSS-nya. Kita klik variable view. Nah, di kolom ini, di kolom pertama, kita ketikkan metode belajar. Oke, yang kedua yaitu nilai. Di sini sama, metode belajar. Nilai. Nah, untuk desimal, kita ganti 0. Oke. Nah, untuk di values, di value ini kita isikan 1. Kode 1, di mana metode ini adalah metode ceramah. Oke, kita add. Yang kedua yaitu metode diskusi. Oke, yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Yang keempat yaitu metode demonstrasi. Oke, kita add. Oke. Nah, di measure ini kita ganti dengan nominal. Di yang kedua kita ganti dengan scale. Oke, kita lanjutkan, kita buka data view. Nah, di metode belajar ini kita isikan dengan kode metode ini. Kita bisa langsung kopikan. Kita paste. Oke. Sama untuk nilai, kita copy saja. Kita paste di sini. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji normalitas data, di mana ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA. Oke, kita klik descriptive statistik, kita klik explore. Nah, untuk metode belajar ini, kita isikan di factor list. Dan untuk nilai, kita isikan di dependent list. Oke. Selanjutnya, kita klik plots. Nah, di sini kita klik normality plots with test. Oke, kita continue. Tinggal klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, sudah muncul hasilnya.
kita lihat di kolom normality test of normality, kebalik. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya. Semua nilai signifikansi yang didapat dari semua metode lebih dari 0,05. Yang dalam artian ini, semua data yang kita gunakan merupakan data yang terdistribusi norma. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan tes homogeneity dan tes ANOVA sekaligus. Oke, kita klik analyze, kita klik compare means. Nah, kita klik one way ANOVA. Oke, untuk metode belajar kita diisikan di faktor. Nah, untuk yang nilai kita isi di dependent list. Oke, selanjutnya kita klik post hoc. Nah, di sini kita klik 2K. Oke, kita klik continue. Selanjutnya option. Nah, di sini di option kita klik descriptive dan homogeneity of variant test. Nah, oke, kita klik continue. Kita klik OK. Nah, kita tunggu data hasilnya. Nah, ini merupakan hasil dari analisisnya. Nah, kita lihat signifikansi dari test of homogeneity of variance-nya. Nah, jadi kita lihat bahwa nilai signifikansi di sini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita pakai yaitu data yang homogen. Oke, yang kedua, kita lihat di tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini, kita mendapatkan nilai signifikansinya 0. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai signifikansi ini lebih kecil daripada nilai signifikansi yang telah kita tentukan. Lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima. Maka, ketika H1 diterima, penjelasannya adalah ada perbedaan yang nyata antara metode-metode yang digunakan dari rata-rata hitung data yang kita gunakan. Seperti itu, jadi terdapat perbedaannya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bisa ditanyakan di kolom komentar atau kita diskusikan di room kelas nanti. Oke, terima kasih telah menyimak dan mohon sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.